selawat, salam syukur kembali pada pagi hari ini. Kita semuanya ada mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Tetap kita berserah menetap mengasihan Tuhan untuk mengikuti ibadah hari ini sekalipun tetap melalui online. Tapi kita percaya pada Tuhan bersama-sama dengan kita beribadah hari ini. Mari Bapak Ibu dan semuanya kita yang hadir hari ini sama-sama kita tundukkan kepala kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Bangkit serukan nama Yesus. Mari Bapak Ibu semuanya, kami undang kita bangkit berdiri. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita selama di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan hak, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan dulu kembali, kita bersama-sama berdoa. Kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kami kepada Tuhan Allah kami yang hidup, dan kami sembah Yesus Kristus yang memberikan kami kehidupan yang pasti dan keselamatan. Terima kasih buat kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami sehingga kami ada hari ini semua karena anugerah dan berkat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kesempatan ini di tengah-tengah situasi dunia yang semakin sulit Tuhan, semakin sakit penyakit yang semakin merajalela Tuhan. Tapi kami percaya dan kami merasakan kasih karunia Tuhan menyertai kami. Kami bangga punya anak seperti Tuhan Yesus Kristus yang terus menyelamatkan kami Tuhan dan memelihara hidup kami dan perjalanan Tuhan. Ini kami jemaat Tuhan, semuanya kami yang mengikuti ibadah hari ini, berkatilah kami Tuhan. Bila pujian kami yang kami naikkan kepada Tuhan menjadi ucapan syukur kami, mempermuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan nantinya kami juga akan menerima firman Tuhan. Bila firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru bagi kami, untuk kami bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpuji Engkau Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, dalam rumah kami masing-masing, untuk memberikan kami berkat-berkat sukacita, berkat-berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu semuanya kita mengucapkan responsori kita pada hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat 20 sampai 37. Jemaat kami undang untuk berdiri. Aku telah mendapat Daud hambaku, aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia, bahkan tanganku menentukan dia. Musuh tidak akan menyergapnya, dan orang curang tidak akan menindasnya. Aku akan menghancurkan lawannya dari hadapannya, dan orang-orang yang membencinya akan kubunuh. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan membuat tangannya menguasai laut, dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Dia pun akan berseru kepadaku, Bapakku Engkau, Allahku dan gunung batu keselamatanku. Aku pun juga akan mengangkat dia menjadi anak sulung, menjadi yang maha tinggi di antara raja-raja bumi. Aku akan memelihara kasih setiaku bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku teguh bagi dia. Aku memelihara dari anak-anak cucunya sampai selama-lamanya, dan tahtanya selalu langit. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku dan mereka tidak hidup menurut hukumku, Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan berubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan bohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Sama-sama. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di kawan-kawan. Amin. Gloria Patri. Sampai sekarang, dan
Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jemaat yang persilakan duduk kembali, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. Selidiki aku. Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali dengan anugerah Tuhan yang luar biasa, membekali dan memberkati kita untuk menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan kemenangan. Hidup yang berkemenangan bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah merupakan modal dasar bagi kita untuk menikmati anugerah yang diberikannya kepada kita sepanjang hari-hari dalam kehidupan kita. Mari kita akan mendalami dan menyelami kebenaran firman Tuhan, karenanya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Nah, hari ini saya akan mengajak kita bersama-sama untuk mengambil bagian untuk memahami satu kebenaran firman Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, yaitu satu bagian yang tidak bisa tertinggal mengenai janji penyertaan Tuhan. Dari Markus 6 ayat 30 sampai 33 dan juga Markus 6 ayat 53 sampai dengan 56. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajar. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar
banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus, maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Luar biasa pengalaman spiritualitas daripada orang-orang banyak ini, di mana mereka semuanya benar-benar yakin akan janji penyertaan Tuhan. Seperti di dalam perjanjian lama, Tuhan mengatakan bahwa Dia akan menyertai umatnya Israel, dan Dia sendiri yang akan bertindak untuk membackup, untuk mendukung orang-orang Israel ini. Dan apabila orang Israel ini mengalami kesalahan atau jatuh ke dalam dosanya, Tuhan sendirilah yang akan bertindak, Tuhan sendirilah yang akan menghukum mereka. Janji penyertaan Tuhan ini mereka pegang, dan ini juga menjadi janji bagi kehidupan kita sampai pada saudara-saudara mendengar tadi Yesus berkata, ia mempunyai belas kasihan. Ketika Yesus berada di antara orang banyak itu, menurut Alkitab jumlah mereka ada lebih dari 5.000. 5.000 yang dihitung hanya orang laki-laki dewasa, namun anak-anak dan juga perempuan tidak masuk dalam hitungan tersebut. Namun lebih dari 5.000 orang itu berada bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena mereka membutuhkan satu gembala. Mereka membutuhkan satu orang yang menuntun hidup mereka supaya bisa mereka mengalami janji Tuhan, hidup dalam kemenangan, hidup yang berkemenangan tersebut. Saudara, apa yang terjadi? Apa yang terjadi rupanya pada masa itu? Pada masa itu, saudara-saudara, sudah semakin berkembang ajaran-ajaran yang jadi pandangan daripada orang-orang tertentu. Bagaimana seorang ahli Taurat menafsirkan pengajaran tersebut, dan juga mereka menuliskannya sehingga bertambah-tambah aturan-aturan dan peraturan-peraturan yang mulanya hanya 10 hukum Taurat, dan akhirnya dia berkembang menjadi aturan-aturan dalam kehidupan yang harus dan wajib dipenuhi, sehingga ini membuat mereka merasa berat dalam melakukan hal tersebut. Namun setelah mereka belajar mengenal apa yang diajarkan oleh Yesus, Sang Bapa itu yang diutus ke tengah-tengah dunia, melalui apa yang diajarkan oleh orang-orang Farisi dan orang-orang ahli-ahli Taurat itu juga, mereka belajar bahwa sebenarnya ada perbedaan yang sangat mencolok, di mana apa yang diajarkan oleh Allah, oleh Yesus pada mereka itu adalah merupakan satu perintah yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sementara apa yang diajarkan oleh imam-imam itu, guru-guru mereka, ahli-ahli Taurat mereka itu sudah mempunyai satu campuran dengan pemikiran-pemikiran secara. Saudara-saudara, inilah yang membuat hati Yesus tergerak, sehingga dia merasa ketika orang banyak itu berkumpul, ya, orang banyak itu berkumpul, dia merasa mempunyai belas. Saudara-saudara, ketika murid-murid itu, ya, pada minggu-minggu yang lalu kita sudah berbicara mengenai murid-murid yang diutus. Berdua-dua orang. 12 murid itu diutus, lalu mereka pulang. Mereka ceritakan kepada Tuhan Yesus mengenai
apa-apa yang sudah mereka lakukan, apa-apa pengajaran yang diberikan Yesus yang mereka juga sampai. Lalu Tuhan Yesus mengajak mereka, yuk kalau begitu kita sudah berkumpul sekarang, mari kita melakukan satu retreat. Kita melakukan satu pengasingan diri, di mana kita akan berkumpul kembali untuk melakukan tugas-tugas kita, dan sebelumnya mari kita melakukan satu kegiatan mengasingkan diri dan berdoa. Kita membutuhkan sesuatu hal yang membuat kita menjadi prima kembali. Retreat atau retiring yang artinya adalah mengasingkan diri sejenak, undur diri. Ini merupakan sesuatu hal yang harus kita lakukan ketika kita merasa penuhan di dalam pemikiran. Saudara-saudara, mari kita terus berjalan dan melihat kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan disingkapkan pada hari. Saudara-saudara, ketika murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus itu berangkat dari satu tempat menuju tempat yang lain, Yesus mempunyai apa yang saya sebutkan saat ini adalah jam kehidupan. Atau juga bisa kita pahami sebagai pola kehidupan Yesus. Dalam pola kehidupan Yesus, kita bisa melihat ada satu urutan-urutan yang selalu dilakukan, dan ini sepanjang 3,5 tahun dia selalu lakukan secara bersama-sama dengan para murid-muridnya. Artinya apa? Tuhan Yesus dan murid-muridnya melakukan ini sebagai satu jam kehidupan. Jam yang terus diputar sekali, dan terus dia berputar, dan terus itu akan dilakukan oleh Tuhan. Yang pertama, Yesus bangun tidur. Sesudah Yesus bangun tidur, dia berdoa di tempat yang sunyi. Markus 1 ayat 35. Ketika itu Tuhan Yesus pagi-pagi, benar waktu hari masih gelap, bangun dari tidurnya dan berdoa di tempat yang sunyi. Setelah itu murid-muridnya mencari dia. Dari manakah engkau? Dari manakah engkau? Dan akhirnya mereka berjumpa, lalu melanjutkan perjalanan mereka untuk melakukan pekerjaan. Lalu dia juga sudah berdoa mempersiapkan perjalanan. Apa yang perlu dilakukan dalam perjalanan? Dia persiapkan lebih dahulu. Dia persiapkan perjalanan dari desa ke desa dan dari kota ke kota, dari kampung ke kampung untuk melayani. Melayani dalam bentuk khotbah, melayani dalam bentuk penyembuhan, dan melayani dalam bentuk memberikan tanda-tanda mukjizat, serta memberikan pengajaran kepada setiap murid-murid yang jumpa bersama dengan dia di tempat. Dan kemudian dia pun beristirahat untuk mempunyai satu refleksi, mempunyai satu penguatan, sehingga besok dia menjadi bertenaga kembali dan mendapat inspirasi yang akan dia. Saudara-saudara, ketika kita belajar dalam hal ini, mana jam kehidupan Yesus, kita melihat, saudara-saudaraku, betapa orang banyak itu membutuhkan Yesus. Kenapa? Karena setiap Yesus hadir dimanapun, dia membuat tanda-tanda ajaib. Dia membuat tanda-tanda mukjizat. Dari desa ke desa, dari kampung ke kampung. Yang dia lakukan adalah pengajaran, khotbah, memberikan mukjizat, kemudian melakukan penyembuhan-penyembuhan. Saudara-saudara, ini semua merupakan satu hal yang sangat luar biasa yang terjadi pada masa itu. Dan itu membuat satu perombakan yang sangat besar sekali menuju kepada hal yang sangat maju, di mana Yesus menjadi mempunyai banyak sekali pengikut-pengikut. Dan yang saudara perlu ketahui, pengikut Yesus bukan hanya orang Israel, tetapi orang yang datang dan berkumpul dan yang belajar tentang kebenaran firman Tuhan dari agama Yahudi. Mereka juga bisa percaya kepada Tuhan Yesus dengan melihat pekerjaan Tuhan Yesus sangat luar biasa. Itu artinya apa? Mereka ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan mereka mengalami peristiwa-peristiwa besar
mereka mengalami mukjizat dalam peristiwa itu, di mana orang sakit yang datang kepada Yesus disembuhkan. Bahkan ketika mereka kenal Yesus, mereka tahu Yesus berada di kota A atau di desa A atau di kampung tertentu, mereka rame-rame berbondong-bondong, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, membawa orang-orang sakit lalu meletakkan mereka di jalan. Dan ketika Yesus melewati, mereka minta izin, Tuhan, izinkanlah aku memegang jubahmu saja, maka aku akan mengalami pemulihan daripada segala sakit. Ini artinya apa? Mujizat lahir melalui pribadi yang tulus dan sungguh-sungguh mempercayai itu. Jadi mujizat itu ada sampai hari ini. Dan bagaimana pribadi yang bisa mengenali bahwa apa yang dialaminya itu adalah sebagai mujizat, maka pribadi itu adalah pribadi yang tulus dan sungguh-sungguh dalam mempercayai Tuhan. Ada banyak kesempatan bagi kita mempercayai Tuhan. Tapi terkadang karena godaan, tantangan dunia ini, sehingga kita undur. Atau mungkin kita tidak membuka diri kepada Tuhan. Maka dikatakan di sini, orang-orang yang datang kepada Yesus itu, mereka ada di sana. Kenapa? Ada ketulusan hati. Apa isi ketulusan hati mereka? Mereka butuh Yesus supaya mereka sembuh. Karena kesembuhan yang mereka miliki itu adalah merupakan sesuatu mujizat. Sesuatu yang harusnya tidak bisa terjadi dalam diri mereka, tetapi kenyataannya terjadi. Kenapa? Karena Yesus melihat hati mereka, lalu Yesus berbelas kasihan kepada mereka. Akhirnya mereka juga mengalami satu peristiwa kesembuhan dalam dosa. Itu tadi mengenai keterbukaan hati. Mujizat terjadi ketika mau terlihat bersama-sama dengan Tuhan di dalam. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan terlibat, kita mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan di dalam hidup kita. Ini juga menunjukkan bahwa saudara-saudara rindu akan mujizat tersebut terjadi dalam hidup. Nah, bagaimana mungkin pula kita, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, kita mau mengharapkan mujizat, tapi kita tidak mau terlibat bersama-sama dengan Tuhan. Kita hanya sebagai penonton. Dan kita berharap pula supaya kita kecipratan daripada berkat tersebut. Ini sesuatu yang kurang baik. Tapi ketika saudara-saudara mengalami satu pergumulan atau hal yang harus dipulihkan, ada kendala yang harus Anda sembuhkan, maka pada saat itu sudah datang kepada Tuhan, terlibat di dalam Tuhan, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan bersama dengan Tuhan. Percayalah, mujizat terjadi di dalam hidup. Ketika engkau sungguh-sungguh melakukan perintah yang diberikan oleh Tuhan, walaupun mungkin engkau merasa berat, tapi jangan pedulikan beratnya itu. Kenapa? Karena ketika kamu mau melakukannya, itu kamu sudah mempercayai Tuhan, dan di dalam kepercayaanmu itu engkau terlibat melakukan apa yang diperintahkan. Misalnya, Tuhan katakan kasihilah sesama manusia, lalu di dalam hatimu ada kejengkelan kepada seseorang tertentu, dan kamu merasa kejengkelan itu akan menjadi beban yang akan membuat engkau jauh daripada Tuhan. Karena ketika engkau belajar untuk mengasihi, selalu ada catatan merah di dalam hatimu bahwa ada orang yang engkau benci dan engkau tidak mau mengampuninya. Maka ketika engkau melakukan perbuatan kasih dalam arti pemahaman pikiranmu, engkau selalu dituduh oleh kata hatimu, oleh nuranimu mengatakan, reskan dulu, berdamai dulu engkau dengan orang yang kau punya beban di dalam hatimu itu, ya, garis merah itu, selesaikan urusanmu itu, maka engkau akan merasakan kehidupan yang berkemenangan dalam satu hal, mujizat yang engkau pilih. Inilah, jadi ketika Anda tidak mau berdamai dengan hatimu,
berdamai dengan orang lain dan menjalani hidup sehari demi sehari dengan kondisi yang ada, ya. Kadang kita memang bisa berdebat, terkadang kita memang bisa tidak satu paham. Tetapi walaupun kita tidak satu paham, baiklah kita juga jangan sampai tidak mengasihi orang yang tidak sepaham. Karena perbedaan paham dan pola pikiran itu adalah merupakan Tuhan yang berkehendak. Tidak perlu saya katakan saya yang paling benar, atau saya tidak perlu katakan bahwa dia itu salah. Yang penting saya lakukan adalah berjalan bersama dengan Tuhan di dalam setiap kebenaran. Itu mujizat terjadi ketika saudara dan saya terlibat bersama-sama dengan Tuhan di dalam ini. Kemudian saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus sungguh menyadari, ya, bahwa keduanya antara doa dan pelayanan tidak boleh dipisahkan. Keduanya saling mengisi. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengasingkan diri, lalu mereka berdoa di sana dan mereka juga melakukan pelayanan. Ini adalah merupakan satu hal yang tidak boleh dipisahkan. Saudara tadi melihat ketika murid-murid itu baru pulang bersama dengan Tuhan Yesus, mereka berjumpa dan sharing. Lalu Tuhan Yesus katakan, ayolah kita pergi ke tempat, kita mengasingkan diri dan berdoa. Tetapi apa yang terjadi? Pada saat itu dinyatakan oleh Tuhan Yesus, orang banyak melihat dan mengetahui tujuannya bahwa mereka ingin mengasingkan diri. Maka sudah dipersiapkan perahu. Tapi karena perahu ini tidak bisa membawa ribuan orang yang berangkat ke sana, maka sepanjang perjalanan perahu ini, mereka juga menyusuri jalan darat, sehingga mereka tiba di satu tempat di mana Tuhan Yesus juga hadir, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan di sanalah mereka kembali bersama-sama berbicara dan meminta pertolongan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan Yesus menunda doa yang mereka rencanakan. Dan ketika Tuhan Yesus melihat bahwa orang-orang ini seperti domba yang tidak mempunyai gembala, maka tergeraklah hatinya untuk melayani mereka bersama-sama. Dan akhirnya berjumlah mereka 5.000 orang dengan bekal yang sangat sedikit sekali. Tetapi Tuhan Yesus katakan, kita harus memberi mereka makan. Ini apa yang terjadi? Mujizat demi mujizat terjadi. Ketika orang itu memberi diri percaya kepada Tuhan Yesus, mereka yakin, berperan langsung di dalam peristiwa itu. Nah, apa yang terjadi? Orang-orang yang datang kepada Yesus, orang-orang yang dibawa oleh orang banyak itu, yang ditebarkan di jalan, mereka mempercayai bahwa ketika menyentuh jumbai daripada pakaian Yesus saja, mereka disembuhkan. Dan akhirnya mereka pun disembuhkan. Puji Tuhan. Disembuhkan. Kenapa? Karena itu tadi. Mereka terlibat dalam peristiwa itu. Dan mereka mempercayai apa yang sedang mereka iman. Jadi ini yang harus kita alami. Yesus tahu dan dia sadar bahwa antara doa dan pelayanan tidak boleh dipisah. Nah, kita ini sebagai murid-murid Kristus juga harus memiliki pemahaman yang sama. Mengapa saya katakan harus? Karena terkadang mungkin kita membela diri. Oh, ini perlu, ini tidak perlu. Tapi ketika itu dilakukan oleh Yesus, maka tidak boleh tidak. Itu yang harus kita lakukan. Kalau kita juga merasakan ingin mempunyai janji kemenangan di dalam Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, doa yang benar tidak terpisah dari realitas hidup sehari-hari. Saya banyak mengalami hal seperti itu. Ketika kita berdoa, namun kita tidak merasakan satu pengalaman di mana Tuhan Yesus hadir juga dalam diri kita, ini akan menjadi sia-sia. Ini akan menjadi sia-sia. Ini akan menjadi sesuatu yang kosong. Memang kita jalani hari-hari kita, tapi kita tidak dapat makna. Kita tidak mempunyai hidup yang berkemenangan. Yang ada adalah kita mengenyangkan pikiran kita sendiri. Kenapa? Karena kita memanipulasi pikiran tersebut. Kita menjalani hidup kita
kita berdoa dengan kata-kata kita yang sepertinya memang indah, membujuk Tuhan, tapi iman kita tidak mempercayainya, dan kita tidak mau terlibat bersama dengan persekutuan orang percaya dan juga melakukan pekerjaan-pekerjaan yang benar dalam Tuhan, maka akhirnya apa? Hidup kita akan kosong. Ya, saudara melihat orang susah, prihatin, tapi dia mempunyai empati. Ya, aduh, aku membantu dia, tapi aku membantu apa ya? Sekali engkau lewat dari orang tersebut, engkau tidak lagi mengingat mukanya, engkau tidak lagi mengetahui kesusahannya. Kenapa? Engkau sudah terbentur dengan keinginan sendiri. Oh, saudara-saudara, hari ini saya mau ingatkan kita, oh, apa yang kita akan alami bersama dengan Tuhan Yesus itu adalah menikmati hidup berkemenangan dalam janji penyertaan. Ini tidak boleh. Ya, mari kita selalu berpikir bagaimana Tuhan itu mengasihi kita dan kita menikmati kasih Allah itu dalam hidup kita sehingga hidup kita penuh dengan kemenangan. Dan ketika kita melakukan apa yang kita percayai itu, Tuhan juga izinkan kita mendapatkan mujizat. Bahagialah kita saudara-saudara pada saat sekarang ini, terutama dalam kondisi pandemik yang terjadi. Makin hari semakin waktu pandemik ini semakin menunjukkan kekuatannya, tetapi Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan selalu berikan hikmat bagi kita. Dulu pandemik ini ada penelitian dilakukan dengan hikmat Tuhan. Lalu ada vaksin. Vaksin pertama, vaksin kedua sudah selesai. Datang lagi variasi Delta. Sesudah variasi Delta ini, apalagi yang akan terjadi? Apalagi yang akan terjadi? Masalah-masalah. Jangan takut. Biar masalah itu datang, tapi kita percaya satu pernyataan, Tuhan lebih besar daripada masalah yang kita alami. Amin. Amin. Itu yang akan menguatkan saudara. Itu yang akan memampukan saudara untuk menjalani hidup penuh dengan kemenangan di dalam Tuhan. Jadi karenanya, jangan takut, percaya Yesus, jalan dalam Yesus, terima mujizat yang terjadi dalam hidupmu, percayai kasihnya itu terus ada di dalam hidup saudara-saudara. Mari, nikmatilah hidup berkemenangan dalam janji penyertaan Tuhan. Di mana Tuhan katakan, dia tidak akan melupakan engkau. Dia tidak akan meninggalkan engkau. Tetapi ia menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bapa di surga, berikan kami hidup berkemenangan. Dan ajarkan kami supaya dengan setia dan taat berjalan bersama engkau. Dan melakukan semua pekerjaan-pekerjaan kami. Mengandalkan doa dan pelayanan saling bergantian, karena itu tidak bisa kami pisahkan. Supaya kami ketika melayani engkau, kami berdoa dan di sana akan tumbuh pemahaman yang benar tentang kasih yang kau berikan dalam mujizat kehidupan kami sehari. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Bapak Pendeta kita. Lewat firman Tuhan yang dibawakannya mengubahkan hidup kita, bahkan memberikan kekuatan bagi kita sepanjang hidup kita. Kita akan mengumpulkan persembahan kita. Mari siapkan persembahannya. Kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Kita angkat pujian kita, janjimu seperti fajar pagi hari.
Mari sama-sama kita berdoa. Kami bersyukur kembali Tuhan di penghujung ibadah kami hari ini. Berkatilah setiap kami yang telah mengikuti ibadah hari ini Tuhan, oleh firman-Mu yang telah kami dengarkan, biar menjadi kekuatan yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang indah ini, dan kami telah memberikan persembahan kami. Biarlah tangan-tangan yang memberi Tuhan belas kali yang berlipat kali, dan segala usaha pekerjaan tangan jemaat Tuhan yang mereka usahakan selalu berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberkati Tuhan dan membuat berhasil. Memberkatilah Engkau membuat tangan-tangan persembahan yang kita persembahkan oleh jemaat Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan bisa kami pergunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di muka bumi ini, mempergunakan Tuhan dengan baik untuk mencukupi segala keperluan di pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati Bapak Pendeta kami Tuhan, Bapak Pendeta Haris Legian sebagai kepala, sekali kembali mau memberkati kesehatan yang terlebih Tuhan, kami kami pulihkan jadi mendapatkan kesehatan lebih sempurna lagi Tuhan. Bahkan pelayanan yang dikerjakannya dimanapun Tuhan dan kapanpun Tuhan, kami percaya orang-orang kuasa Allah mengalir bekerja dengan dasarnya. Dengan beberapa keluarga kita mau memberkati juga Bapak yang baik, istri dan anak-anaknya semuanya dalam naungan Tuhan, proteksi Tuhan pun melihara Tuhan, cukupkan segala kebutuhan Bapak Pendeta kami, Bapak semuanya sekarang jemaat Tuhan juga yang ada Tuhan. Bahkan siapapun yang mendengarkan video hari ini, mengikuti ibadah melalui video hari ini, Allah yang memberkati dengan sukacita dan terima berkat jasmani dan rohani. Terima kasih Tuhan. Ini doa permohonan kami yang berpasangan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat kami persilakan dulu kembali kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kita. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang dilakukan oleh Cantau Nasrani di GMI Efesus Belawan dan juga PKMI Metodis 10 sebagai asisten pendeta. Kami mengucapkan terima kasih Contoh untuk semua dedikasi bahkan pelayanan yang sudah dilakukan selama 1 tahun pelayanan ini. Bagi hamba Tuhan itu ada 3 hal yang harus diteken di atas meterai dan di atas hidup pelayanannya, yaitu namanya 3M. M yang pertama siap melayani, M yang kedua siap mutasi, M yang ketiga adalah siap mati. 3 hal ini akan terus menjadi mitra kita di dalam pelayanan sepanjang kita masih mau di dalam pelayanan tersebut. Jadi untuk upaya-upaya yang sudah Tuhan tahu lakukan di tempat kita ini, kita percaya itu sudah tumbuh, berbuah, dan kita nantikan buahnya berlipat ganda seperti janji kebenaran firman Tuhan. Karena setiap perkataan yang kita sampaikan, firman yang kita taburkan, dia tidak akan sia-sia. Percayalah, adikku, Contoh Nasrani Simanungkalit, kemanapun engkau akan berangkat, ketika Tuhan yang menjadi andalan dalam hidupmu, pasti akan mendapatkan kemenangan seperti yang saya katakan dalam khotbah. Ini saya, Pendeta Haris Legian, pimpinan jemaat GMI Efesus dan pimpinan perguruan daripada Metodis 10 Belawan, dan atas nama majelis serta Bapak Ibu guru yang ada di gereja dan di perguruan kita, mengucapkan terima kasih dan selamat melayani di tempat yang baru, yaitu di pos pelayanan tempat di mana Contoh melayani di Tanjung Pura. Kita percaya tempat itu diberikan Tuhan kepada kita karena ada sesuatu maksud dan tujuan Tuhan untuk kita lakukan di sana. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mohon maaf apabila ada kekurangan di sana sini
dalam perkataan, dalam tingkah laku kami selama berada di sini dan ke depan. Mari kita terus saling melengkapi, saling terus bertukar informasi mengenai kebutuhan-kebutuhan yang kita alami supaya kita semakin menjadi berkat bagi semua. Yesus memberkati contoh dan Yesus memberkati Immanuel. Biarlah seperti kata Immanuel, Tuhan beserta kita, itu juga yang menyertai kita dimanapun kita berada. Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus yang begitu baik, yang memberikan berkat-Nya bagi kita, memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, khususnya masih mengizinkan kita untuk beribadah walau secara online pada hari ini. Bapak Ibu, saudara-saudari, tidak terasa 1 tahun kita boleh menjalani kebersamaan di GMI Efesus Belawan. Walau kita tidak pernah tatap muka, tetapi kita menjalani kebersamaan secara khusus di dalam ibadah online. Dan pada tahun ini sesuai dengan keputusan konta bahwa saya pindah tugas pelayanan ke GMI Tanjung Pura. Bapak Ibu, di dalam kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, secara khusus kepada Bapak Gembala Sidang yang sekaligus juga sebagai Bapak Pimpinan Perguruan Metodis 10 Belawan, yaitu Pendeta Haris Siagian. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terima kasih untuk bimbingannya selama ini kepada saya. Saya sangat bersyukur boleh bertemu dengan Boksu karena ada banyak hal yang boleh saya pelajari, yang boleh saya dapatkan selama saya pelayanan 1 tahun di GMI Efesus Belawan dan di PKMI 10 Belawan. Saya boleh melihat teladan yang luar biasa, secara khusus semangat Boksu di dalam melayani Tuhan. Boksu tidak pernah tunduk kepada penderitaan, tetapi Boksu dengan kekuatan mengandalkan Tuhan boleh melayani Tuhan. Ini adalah sebuah teladan yang luar biasa yang boleh saya petik, dan Tuhan kiranya menolong saya untuk boleh dapat melaksanakannya di tempat saya yang baru, dan bahkan kemanapun Tuhan mempercayakan saya untuk melayani Tuhan. Dan dalam kesempatan ini juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada semua yang luar biasa mendampingi Boksu, dan terima kasih untuk doa daripada semua, dukungan walaupun kita jarang bertemu, tapi saya sangat merasakan kalau semua selalu mendukung dan mendoakan saya. Dan terima kasih Boksu semua yang begitu memperhatikan saya dan juga Immanuel, sepanjang Immanuel ada di GMI Efesus Belawan. Terima kasih. Dan juga untuk Mora, Andreas, dan Grace, terima kasih nak, kalian sangat hebat dan luar biasa. Tetaplah mendukung pelayanan Boksu, dan kalian adalah penerus gereja yang akan Tuhan pakai untuk saluran berkat-Nya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Majelis, walaupun saya tidak pernah secara langsung, hanya sebentar saja ketika kongres kita bertatap muka, tetapi saya sangat merasakan kalau Bapak Ibu Majelis adalah Bapak Ibu yang sangat luar biasa di dalam melayani Tuhan. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Majelis adalah teman sekerja dan yang akan terus mendukung pelayanan Boksu di tempat ini, atau siapapun kedepannya hamba Tuhan yang akan ditempatkan di tempat ini. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Majelis yang ada di tempat ini adalah Bapak Ibu yang siap untuk mendukung, serta jemaat Tuhan GMI Efesus Belawan. Shalom. Mohon maaf apabila saya tidak mengenal wajah jemaat Tuhan karena pandemi COVID-19 yang mengakibatkan, dan mohon maaf kalau tidak ada kesempatan untuk berkunjung ke rumah jemaat.
Itu semuanya oleh karena wabah pandemi COVID-19 ini. Oleh sebab itu mari kita berdoa agar wabah ini boleh segera berlalu. Tapi sekalipun kita tidak pernah secara langsung bertatap muka di dalam Tuhan, kita saling mengasihi dan semoga ada waktu yang indah bagi kita untuk boleh nanti bersama-sama ketemu, beribadah, dan bersama-sama berkomunikasi. Mari kita saling mendukung di dalam doa dan mohon dukungan dari Boksu Semu dan juga Bapak Ibu Majelis serta jemaat Tuhan, doakan saya di tempat yang baru. Demikian juga Bapak Ibu Guru Metodis 10 Belawan. Shalom Bapak Ibu Guru Metodis 10 Belawan. Sungguh kalian adalah rekan kerja yang sangat luar biasa dan hebat. Kalian adalah guru-guru yang tangguh, kuat, dan saya sangat bangga kepada kalian. Juga kreatif, tetap semangat, tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui pekerjaan sebagai guru di Metodis 10 Belawan. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu bekerja di Metodis 10 Belawan, tetapi karena Tuhan melihat Bapak Ibu adalah orang-orang yang hebat, yang siap untuk menempah anak-anak yang dipercayakan kepada Bapak Ibu. Tetap semangat di dalam melayani Tuhan. Juga yang rekaman, yuk, saya sangat bangga kalian sudah memiliki keberanian dan kemampuan di dalam melayani Tuhan melalui ibadah-ibadah sekolah dan juga ibadah umum. Dan secara khusus kepada anak-anak sekolah minggu dan PRMI Efesus Belawan. Anak-anakku, dalam kesempatan ini saya mau mengatakan saya sangat mengasihi kalian dengan kasih dan cinta Tuhan, ya. Kalian adalah anak-anak yang menyenangkan, yang membanggakan hati Cuantau. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Tetap semangat anak-anakku. Secara khusus, sekalipun Cuantau tidak ada di sini, kalian akan tetap melayani Tuhan. Ya, kalian akan tetap melayani Tuhan. Oke, anak-anak. Hanya sekian yang boleh dapat saya sampaikan pada hari ini. Masih bisa kita lanjutkan melalui komunikasi WA, Facebook, Instagram. Karena sesungguhnya dikatakan dunia sekarang ini hanyalah dalam satu genggam, yaitu handphone, ya. Kita bisa berkomunikasi, kita lanjutkan nantinya. Dan dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan mohon maaf kepada Bapak Ibu untuk kekurangan saya di sepanjang 1 tahun ini. Doakan saya supaya kedepannya boleh lebih baik di dalam melayani Tuhan. Terima kasih, demikian yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat warga jemaat. Hari ini sama-sama memperhatikannya dengan baik, dan kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita angkat pujian kita. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan.
ibadah kita, marilah sama-sama kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang berjaya dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Setelah kita yakin kebenaran firman Tuhan yang selalu menolong kita untuk memahami maksud Tuhan sehingga akan menuntun kita kepada hidup yang berkemenangan, saat ini mari bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan Sang. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus menyertai engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.